In every life journey, there's always one meeting that changed the direction of our steps. Friendship is not only about walking side by side, but about looking after one another, especially when one of us begins to falter. بعض الأحلام تنبت مع الضحك وبعدها الآخر يتوقف مع أحداث لم نكن مستعدين لها أبدا. This is where the story begins, not about the loss of a footstep, but about hearts that strengthen one another. Dunia itu luas dan aku ingin melihat semuanya. Setiap baris yang kutulis di buku ini adalah mimpi yang suatu hari ingin kurai. Tih, kamu nulis lagi? Buku mimpi ya? Iya, hari ini aku nambah satu negara lagi, Jepang. Katanya sakura kalau jatuh tuh kayak hujan kecil yang bikin hati adem. Hujan kecil? Aku sih cuma pernah lihat di TV. Nanti kita lihat langsung yuk. Kamu ikut ya. Tapi Tih, kamu kan tahu sendiri kalau aku... Iya Yan, aku paham. Kamu memang gak bisa jalan. Tapi kan kamu tetap punya langkah. Langkah yang cuma hatimu yang bisa ukur. Back then, I loved to run. I loved playing soccer. Until that day, the day that changed everything. I I lost my step and I lost myself. Aku gak butuh kamu yang bisa lari. Aku butuh kamu yang selalu punya semangat. Itu yang membuatku terus melangkah. Tih, kalau kamu nanti jadi penulis, tulis semuanya ya. Tih, kalau nanti kamu jadi penulis, aku mau jadi orang pertama yang baca buku kamu. Bukan cuma baca ya, kamu yang bakal jadi tokoh utamanya. Nih, lihat. Ini daftar negara yang mau aku datangi suatu hari nanti. Jika Allah meridhoinya, Turki, Jepang, Sudan, Maroko, dan masih banyak lagi. Tih, kalau kamu pergi, kamu tulis semuanya ya. Biar aku bisa ikut juga lewat cerita-ceritamu. Deal. Tih, kelasnya terasa kosong ya. Kayak nggak percaya aja gitu kalau ini udah hari terakhir kita barengan di sekolah ini. Iya, rasanya baru kemarin kita MPLS, terus kelas 7, kelas 8, awal kelas 9. Terus kamu inget gak waktu kita ribut gara-gara kamu rebutan tempat duduk sama aku? Eh, gak terasa sudah mau SMA aja, cuma menghitung minggu kita sudah jadi anak SMA Yan. Iya ya Tih. Oh iya, ingat nggak waktu itu kita pernah berantem cuma gara-gara pensil, terus kamu ambil buku aku dan kamu ancam mau coret-coret, padahal isinya PR semua. Tapi kamu tetap gak marah. Soalnya Tih, kamu tuh sahabat terbaik yang pernah aku punya. Dan kamu nggak mandang aku dari kursi roda ini, tapi dari diri aku yang dulu. Yan, kamu tahu nggak? Kamu yang bikin aku berani.
untuk pertama kalinya menulis apapun yang menurutku itu menarik di buku ini. Kalau aku jatuh, kamu selalu bilang, lanjut nih, lanjut, mainkan. Tih, kalau nanti kamu jadi penulis besar, aku cuma minta kamu aku cuma pengen kamu ingat satu hal. Apa itu, Yan? Kalau kamu pergi melihat dunia, tulis semuanya. Tulislah seolah-olah aku ikut di samping kamu. Kamu gak perlu minta, Yan. Karena kamu memang akan selalu ikut bersamaku kapanpun dan dimanapun. Tih, aku ada sesuatu buat kamu. Nih, biar kamu ingat kalau mimpi kamu tuh luas, Tih, seluas dunia. Wah, ini buat aku, Yan. Iya, aku nyiapin sejak 1 bulan lalu. Waktu ayahku bilang kalau kita bakal pindah ke Rusia. 1 bulan. Rusia. Tapi kenapa kamu gak pernah cerita sedikit pun ke aku, Yan? Aku takut, Tih. Aku takut kamu berubah. Dan aku takut kamu menjauh. Karena kamu tahu kalau aku bakal pergi. Aku gak berubah, Yan. Kita ini bukan teman yang baru kenal kemarin sore. Iya, tapi tetap aja, Tih. Tih, kalau kamu nanti jadi penulis besar, aku cuma minta satu hal. Apapun itu, Yan. Kalau kamu pergi lihat dunia, tulislah semuanya. Tulislah seolah-olah aku di samping kamu. Yang memberimu semangat dan memupuk pundakmu dikala kamu lelah, Tih. Kamu gak perlu minta, Yan. Karena kamu memang akan selalu ikut bersamaku kapanpun dan dimanapun. Raya Nain Pa, please proceed to pick up area that's waiting, thank you. I repeat, Raya Nain Pa, please proceed to pick up area that's waiting, thank you. Tih, kayaknya sekarang waktu kita untuk pisah. Yan, waktu gak pernah nunggu siapapun, Yan. Kamu gak usah gitulah, Tih, bikin suasana kayak di film drama. Kita memang lagi drama, Yan. Tih, makasih ya untuk semuanya. Kamu sahabat terbaik yang pernah aku temui. Udah, jangan ngomong gitu. Kita ini sahabat, dan sahabat tidak pernah mengenal kata akhir. Sampai kapanpun kita akan terus menjaga. Kayak Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, persahabatan yang tidak pernah berubah meski diuji apapun. Allah juga sudah bilang dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Makanya kita bukan cuma teman, kita ini saudara. Dan aku gak akan ninggalin kamu, Yan. Tidak sekarang, tidak nanti, dan tidak pernah sampai kapanpun. Kalau kamu nanti jadi penulis besar, jangan lupa kirim bukumu ke Rusia ya. Amin. Jangan jauh-jauh. Kirimin alamat dulu yang benar. Jangan sampai paketnya tersesat kayak mimpi-mimpi kita. Yan, kamu tetap lari bersamaku. Meski kamu di sana, aku di sini, tapi tidak tahu takdir Allah ke depannya akan seperti apa. Dan kamu tetap lari buat aku. Meskipun aku cuma bisa lihat dari jauh. Ayo, aku antar ke lobi.
Sudah 20 tahun. Tapi kenapa rasanya masih di titik yang sama? Ratusan judul, ribuan kata. Tapi satu nama masih membekas di pikiranku. Mereka bilang 20 tahun adalah waktu yang cukup untuk mencapai puncak gunung. Aku berlari dan aku berhasil meraihnya. Menjadi penulis, jurnalis, melihat dunia. Seperti janji kita, Ray. Tapi puncak itu sepi. Karena aku tahu, langkah kakiku ini bukan lagi untuk kita berdua, tapi untuk diriku sendiri. Ryan, kamu di mana sekarang? Buntu, kosong. Kenapa setiap kisah yang terasa kurang? أمل خلف الأسوار يتسلل بين النار زرعت فيه الآلام بعزيز. Dulu aku pernah bilang ke kamu, Yan, kalau melihat dunia adalah caraku memahami hidup. Hah? Surat undangan konferensi di Turki. Turki. Ryan, kamu ingat? Itu adalah negara pertama di buku mimpi kita. Tugas prioritas, liput isu kemanusiaan. Bos, sampai sekarang 10 tahun aku bekerja, tidak tahu siapa dia. Semua instruksi, semua akomodasi, selalu sempurna, selalu anonim. Aneh, bagaimana seseorang bisa memimpin sebuah perusahaan tanpa pernah muncul, tanpa suara, tanpa menampakkan wajah. Tapi semua orang bisa patuh kepada dia. Siapa dia sebenarnya? Dia mengirimku ke Turki untuk konferensi ini. Tema yang begitu dekat dengan hati. Bagaimana dia tahu apa yang kuinginkan untuk kutulis? Ryan, andai kau melihatnya. Mimpi kita dulu seperti daun gugur, kini kembali terbang, mencari langitnya lagi. Aku siap untuk memulai perjalanan yang tertunda 20 tahun. Yoluna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Lütfen dikkat. Anadolu Jet Hava Yolları TH. Perjalanan bukan soal jarak, tetapi tentang hati yang akhirnya berani pulang kepada mimpi-mimpinya sendiri. Between step, filled with responsibility and mission that had to be completed, he found himself standing in a land that had long existed, only his hidden dream. Turkey, where history breathes, the sky is painted in gold, and hope fills within reach. كل ركن في هذه المدينة كأنه يهمس بالشجاعة بأن الأحلام لا تخلد في الذاكرة فقط بل تعاش. Dan di balik setiap langkahnya, ia tahu perjalanan ini bukan hanya pekerjaan. Ini adalah bukti bahwa doa, usaha, dan mimpi akhirnya menemukan jalannya. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Duck 1, take a deep breath and don't rush. Recite it correctly. Make the elongation long. Waladdallin. Amin. Nah, that's correct. You know, your voice sounds like your grandpa. Dad, can I hear the story about Grandpa again? How did he become a Shaheed? Your grandpa was a good man, always generous in giving charity. One day, while he was distributing food, he was stopped by Israeli soldiers who suddenly pointed their guns at him and seized all the food. They beat him until he died as a Shaheed. Dad, when are we going home? Inshallah, we will come back someday. For now, we take care of one another. Son, try to find some bread for your brothers. All right, father. Dad, I'm hungry. Be patient. We wait for today's food distributions. Everyone, gather, there's food. Dad, brother, there's food. Son, wait. Dad! Brother! Where's my dad? Where's my brother? Dad! Brother! Don't leave me! Everybody help! Help! Dad, it's okay. You'll be fine. Everybody help us! Help us! Dad, we can't. Dad, don't leave me. No! That's my father! No! No! Listen, this is not a natural disaster. No, not even a calamity sent from the sky. This is the result of violence carried out by armed forces who rule our land through power and fear. They call security operation, but we call it loss. The loss of homes, the loss of families, the loss of future. But there is one thing that they will never take. Our voice. A voice that continues to tell the world to see us, hear us, and speak for us. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. We cannot stay silent. This is Holy Land, the land of the Prophet. We must stand against oppressions, against violence, and against anyone who brings terror to this land. Takbir! Allahu Akbar! Everybody, step back. This is now our military zone. You have no right to live here. This land was promised to us thousands of years ago. You're only trespassers. We are not squatters. This is our ancestral land. We have no weapons, but we'll never step back from the land passed down to us. Takbir! Allahu Akbar!
Today, we received the latest report from Gaza. An explosion has struck the food distribution area, a place where families and children were lining up just to survive. The attack sparked a wave of resistance from civilians who have long lived under the pressure of Israeli military operations. They are not armed forces, they are simply human beings who are trying to protect themselves, their families, and their right to live in their own land. And now, I am in Turkey, where delegates from various countries are preparing to enter the United Nations session. The agenda today is very clear, which is to discuss the protection of Palestinian civilians, pushing for humanitarian aid, and fighting for the right to freedom. Let us witness this historic meeting. Please have seat. We begin today's agenda, the explosion in Gaza's food distribution area and the rising number of civilian casualties. Ladies and gentlemen, Indonesia believes in one truth. Indonesia believes in one statement. There's a breed of our nation. Independence is the right of every nation. That is written in the opening of our constitution. And because of that, Indonesia cannot stay silent when that right is taken away. Children were killed while looking for food. Civilians are forced to live in fear. But this is not politics. This is not the land. This is about humanity. Even in war, there is a line of humanity. There are rules. Attacking a food area can never be justified. We saw the evidence on the ground. The ones suffering are civilians, not the armies. Israel has the right to ensure its security. The situation is complex, and we understand the step they take. The land was the promised land to our nation. We are securing our territory. We believe that land was the promised land to our nation. People there do not respect the law. They cannot manage the land. And we are only keeping order from groups. That causes chaos. We do not target civilians. If there are casualties, it is because the military group uses the crowd as the human shield. We present a direct witness from the explosion site. Please come in. I am here as the companion of the witness. I speak not to replace his voice, but to protect it. The child beside me carries memories shaped by fear, loss, and unanswered question. He stands here because silence has become heavy to bear. Today, this child doesn't come to accuse, nor to demand sympathy. He comes to offer the truth, fragile, trembling, yet undeniable. I was waiting for food with my father. Then a huge flash and everything disappeared. My father fell. I called him, but he didn't wake up. My father wasn't a soldier. He just wanted to bring food home. Does this child look like a threat to you? Does his father look like a military target? That area was used to hide threats, and our operational procedure is clear. If the area is considered dangerous, then anyone in the radius must be neutralized for the operation to succeed. So you admit that the food distribution area was a target of your military operation? And everyone there
including children, you consider legitimate to be neutralized. We have heard directly from the witness, and we have heard the admission from the Israeli delegation. This is not an operation. This is not security. This is a violation of humanity. And therefore, Indonesia reaffirms freedom is the right of every nation. Today, we declare that Palestine deserves that right, whole, complete, and without conditions. We will now proceed with drafting the international resolution. Still the same as before. When you're angry, the step always becomes 3 times faster. Davin? Assalamualaikum, Maha. It's been 4 ages. Waalaikumsalam. Davin, Masya Allah. How many years it's been? 7, 8? Yeah, it's been 8 years. And that's what I used to admire about you, Maha. You always stood up when many other people choose to sit. What are you busy with this stage, Vin? Well, still in the same field. Economic and humanitarian work. Traveling to several countries, learning a lot along the way. When was last time we had like a long talk? Was it when we wandered around Istanbul at night, just look for simit bread? And even that was the last bread in the shop, and you grab it from little kid. And even the last bread in the shop, and you snatch it from little kid. I have to go, but it was really good to see you standing so firmly on world stage right now. Thanks, Vin. We have to meet again. There are so many stories we still owe each other. Inshallah. See you, my friend. Ryan? Impossible. Excuse me, you're Maha, the Indonesian delegate, right? Yes, I am. How can I help you? I'm Fatih, a journalist from Indonesia. I just want to say, what you delivered in the session earlier was incredible. That wasn't just a voice of delegate, it was a voice of fighter. A fighter? Yes, a fighter like a great figures of Islam in the past who stood up from justice, even when loud and amidst voices that tried to silence them. Earlier, you reminded me of saying the messenger for Allah Subhanahu wa Ta'ala, Afdahul jihadi kalimatun haqqun inda sultanin jairin. The greatest jihad is to speak the truth in front of tyrannical ruler. You did that today. Firm, brave, yet still dignified. Even I, a senior journalist, was trembling watching it. I only did what a human being is supposed to do. But not everyone dares to do it. You show that such a courage still exists. Before I leave, may I have your number? Who knows, if you ever come to Indonesia again, we could meet. I like your future views in our national. Sure. Alright, Atik Malha. Take care and keep singing after them. Inshallah. Pentol kruwil lezat nih. Tomorrow, another assignment to Japan? Wow, no break at all it seems. May the journey always be blessed, and may the voices operate in every corner of the world. ANA 大阪関西行き7時 Setelah mimpinya menyentuh langit Turki,
Kini langkahnya kembali dibawa lebih jauh, menuju negeri yang sejak lama sudah ia impikan. Jepang, tempat di mana ketenangan, teknologi, dan keindahan yang berjalan berdampingan. In the midst of his duties and professional responsibilities, he realized that his journey was not merely a mission. It was his way of celebrating the dreams he had long kept in silence. Dari Turki hingga Jepang, setiap langkah seolah membisikkan pesan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu jauh ketika hati terus percaya. Konnichiwa, watashi no namai wa Dakwan desu. This is story about life, courage, and the choice we make. Behind every silence, there is story waiting to be told. Selama perjalanan menuju Jepang, Fatih tak henti memikirkan sosok ilmuwan yang akan ditemuinya. Informasi menyebutkan bahwa pria itu adalah seorang profesor robotika terkemuka yang menjadi pusat perhatian dunia karena karyanya tentang AI for Humanity. Sesampainya di Tokyo, udara dingin menyambutnya. Sinar sore menembus kaca bandara Narita, dan Fatih memandang keluar jendela. Dunia tampak begitu modern dan tertata. Namun di hatinya, ia merasa rindu pada sesuatu yang menenangkan. Sebelum menuju hotel, ia memutuskan untuk singgah ke Masjid Jami Tokyo, tempat yang dikenal sebagai pusat dakwah dan komunitas muslim terbesar di Jepang. الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Begitu melangkah ke aula masjid, Fatih terpesona. Arsitekturnya megah, bergaya Turki Ottoman dengan kubah biru yang memantulkan cahaya langit senja. Dari pengeras suara, terdengar lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu, membuat hatinya luluh seakan semua letih berjalan terhapus. Fatih berdiri di serambi masjid sambil membuka ponselnya. Ia menatap pesan dari redaksi. Besok, temui Profesor Raihan di Tokyo Chami. Beliau sedang menjadi pembicara tamu tentang etika, sains, dan teknologi. Fatih tersenyum. Rupanya takdir membawanya ke tempat yang sama. Assalamualaikum Boya. Koko hajimete poine nanika tetsu da ka? Waalaikumsalam. Excuse me sir, I'm not in Japanese. I am journalist from Indonesia. I would like to meet someone named Professor Raihan. I heard he often come to this mosque. Masya Allah, ternyata Anda dari Indonesia. Benar, Profesor Raihan memang sering datang ke sini. Beliau bukan hanya ilmuwan hebat, tapi juga imam tamu di beberapa waktu tertentu. Kebetulan beliau sedang berada di ruang kajian. Ayo saya antar. Fatih mengikuti langkah marbot itu, menyusuri koridor masjid. Ia melewati aula kecil tempat jamaah muda berdiskusi tentang sejarah ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Jazari. Beliau sering mengajar anak-anak muda itu tentang bagaimana Islam pernah menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan. Masya Allah, masjid ini bukan hanya sebagai tempat beribadah saja rupanya. Di dalam ruangan itu, Profesor tengah menyelesaikan diskusi singkat dengan seorang pemuda berusia awal 30-an. Ryan, donatur tetap masjid setempat, baru saja selesai meninjau laporan program literasi. Prof, mohon pastikan dana renovasi rumah baca tetap diprioritaskan untuk anak-anak. Saya ingin mereka punya tempat yang lebih layak daripada yang saya miliki dulu. Kau ini selalu memikirkan orang lain, Wakamono, padahal kau sendiri baru benar-benar pulih setelah perjalanan panjangmu. Alhamdulillah Prof, ini semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu bahkan saya tidak yakin bisa berdiri lagi. Tapi mohon Prof, jangan katakan ini kepada siapa-siapa. Saya nyaman dianggap sebagai orang biasa. Tentu, tapi tetap saja kemajuanmu luar biasa. Para dokter di sana benar-benar hebat. Iya, kalau mengingat ke masa-masa itu rasanya seperti hidup kedua saya. Maka dari itu saya ingin menggunakan hidup ini untuk hal yang bermanfaat. Prof, sepertinya saya harus segera pergi. Ada urusan perjalanan dinas yang harus segera saya lanjutkan. Baik nak, hati-hati. Semoga Allah selalu menjagamu. Amin. Doa yang sama untuk Profesor dan para pemuda muslim di sini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ryan bergerak cepat menuju pintu di samping rak buku tinggi di sudut ruangan, memilih jalur paling aman agar tidak terlihat dari pintu utama di ruangan tersebut. Langkahnya ringan namun penuh kehati-hatian. Ia menghilang di balik pintu sebelah rak tepat ketika langkah lembut terdengar ke arahnya. Profesor, kocha wa Indonesia kara yashita okia kusumade. Pati kusamade gozaimasu. Suini Aita. Assalamualaikum, Anda sudah membaca mail-mail dari redaksimu. Selamat datang di Tokyo, saudaraku. Waalaikumsalam. Perkenalkan Prof, saya Fatih. Saya baru saja tiba dari Turki. Senang sekali bisa bertemu langsung dengan Profesor. Wah, dari Turki rupanya. Alhamdulillah, semoga perjalananmu lancar. Bagaimana? Sudah menyesuaikan diri dengan cuaca Tokyo? Masih menyesuaikan Prof. Suhunya lumayan berbeda dengan di sana, tapi suasana masjid ini membuat saya seperti di rumah. Masjid memang tempat terbaik untuk kembali menemukan ketenangan. Di negeri manapun kita berada, selama hati dekat kepada Allah, kita tidak benar dari rumah. Betul sekali, Prof. Banyak sekali yang terbantu dengan kehadiran komunitas di masjid ini. Terima kasih banyak. Pertemuan ini membuat Ana lebih bersemangat memulai perjalanan di sini. Semangat terus, Fatih. Jangan hanya datang untuk belajar ilmu dunia saja, tapi juga teguhkan niat untuk memberi manfaat bagi umat. Insya Allah, Prof. Barakallah. Mari Profesor dan Fatih, sudah waktunya sholat maghrib. Mari Fatih, selamat datang di Tokyo dan selamat datang di keluarga besar Muslim Jepang. Oh iya Fatih, kalau boleh tahu, apa kegiatan Anda esok hari? Jika ada waktu, ayo pergi bersama saya ke laboratorium di Miraikan. Ada beberapa proyek yang tim saya siapkan untuk sebuah pameran. Masya Allah, ini adalah kesempatan luar biasa, Prof. Terima kasih atas tawaran yang sangat berharga ini, Prof. Sama-sama Fatih, besok kita pergi bersama ya. Yuk, mari. Keesokan harinya, Profesor Raihan mengajak Fatih berkunjung ke laboratorium di Miraikan, Museum Nasional Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Masa Depan. Di sana, tim ilmuwan tengah bersiap menggelar pameran besar. Namun sesampainya mereka di sana, suasana tegang mendadak terjadi. Salah satu robot penyelamat bencana gagal berfungsi, sensor utama tak merespon, dan sistemnya kacau. Beberapa peneliti Jepang mulai berselisih dan saling menyalahkan. Investor internasional sudah menunggu hasil demonstrasi. Tim, bagaimana status terakhir? Robot harus siap tepat waktu. Para investor sudah menunggu. Siap, Aki, aktifkan AI Core. Tanaka Sensei, pantau sektor utama. Kenji, bantu pastikan kabel cadangan siap. Siap, Dr. Sato. Semua kabel cadangan sudah saya taruh di tes meja. Jika ada rusak, saya bisa cepat ganti. Mulai kalibrasi AI. Tunggu, sensor utama tidak merespon. Bagaimana bisa? Saya baru saja memeriksa sensor itu pagi ini. Saya telah mengikuti prosedur. Ini sepertinya error hardware, bukan software. Tenang dulu, fokus pada perbaikan, bukan menyalahkan. Ada apa ini? Kita tidak punya banyak waktu. Investor menunggu hasil demonstrasi. Kami sedang memperbaikinya, dokter. Mohon beri kami waktu sebentar. Di tengah kekacauan itu, Profesor Raihan maju dengan tenang. Ia tidak hanya memperbaiki teknis, tetapi juga menenangkan hati seluruh tim. Log errornya Aki, Tanaka Sensei, pastikan sambungan kabel aman. Kenji, siapkan alat jika diperlukan. Ini semua obeng, kunci, dan kabel cadangan, Prof. Mau saya bantu pasang sekarang? Baik Kenji, bantu pegang kabel fleksibel saat saya pasang. Jangan sampai tergelincir ya. Ini log error. Kanal inputnya terputus-putus. Sepertinya perangkat keras, bukan software. Saya bisa cepat lepas kanan pegang kabel sampai dipasang, supaya sensor tidak rusak lagi. Bagus, lakukan itu sekarang. Kita bisa cerdas secara teknologi, tapi jika kehilangan ketenangan dan kepercayaan, semua akan runtuh. 15 menit lagi untuk menyelesaikan ini. Jika gagal, proyek ini bisa dipertanyakan. Siap, kabel cadangan dipasang. Oke, terhubung. Sensor di restart. Ya, merespon. Bagus, sistem penuh sekarang. Alhamdulillah, kita berhasil tepat waktu. Saya senang melihat robot ini berfungsi. Sekarang tunjukkanlah pada dunia. Semua siap, demo dimulai dalam 3 menit. Posisi masing-masing, ayo fokus. Semua kabel aman dan sistem cadangan siap, Dr. Sato. Semua bersiap, kita akan mulai. 3, 2, 1. Sains bukan untuk menyayangi Tuhan, melainkan untuk memahami kebesarannya. Alhamdulillah, berkat ketenangan dan keahliannya,
Profesor Raihan berhasil membantu tim pertama menyelesaikan masalah robot penyelamat. Ia segera mengunjungi tim kedua. Namun ketika melihat ke tim 3, mereka menampilkan wajah tegang. Robot rancangan mereka tiba-tiba berhenti berfungsi. Tim Nova, gimana status kalian? Semua aman? Siap Prof, sensor stabil, AI core aktif, modul robot siap, tinggal menunggu giliran. Alhamdulillah Prof, semua aman di sisi kami. Sensor kami bekerja sempurna. Ya, rasa lega melihat usaha kita terbayar. Usaha cadangan, siap digunakan jika perlu. Tim Orion, apakah kalian baik-baik saja? Kalian tidak tegang? Prof, robot kami tiba-tiba berhenti berfungsi. Perangkat keras sempurna, tapi perangkat lunak gagal membaca data sensor baru. AI freeze total. Profesor, error code AX7B di modul interpretasi sensor. AI tidak bisa memproses input baru sama sekali. Tenang, jangan panik. Fokus pada solusi, bukan kesalahan. Kanal input sensor LiDAR baru tidak sinkron dengan data akselerometer lama. Software kami tidak bisa merge data real time. Oke, saya bantu dari sini. Coba kirim draft real time-nya. Kita analisis, kenapa di load backup AI core? Backup core tidak kompatibel dengan data sensor baru. Kalau dipaksa, robot bisa crash total. Kalau robotnya mogok terus, saya bisa tawarkan dia cangkir kopi. Siapa tahu bisa bangun lagi. Hahaha, atau kita pasang alarm aja ya biar semangatnya muncul lagi. Kalau begitu, kita akan coba patch cepat sementara orang-orang memonitor. Kami bisa kirim modul interpretasi terbaru, loading aman. Patch ini bisa membaca LiDAR dan akselerometer real time. Reset AI core selesai. Sensor mulai membaca input baru. Wah, alhamdulillah, robot mulai bergerak. Bagus, semua tim berhasil melewati krisis. Kita siap besar secara bersamaan. Sebenarnya, robot kalian butuh pijatan ringan ya. Siapa yang tidak stres dengan persiapan pertama demo ini? Iya, tapi syukurlah kita semua selamat dari drama teknis ini. Sepertinya robot sudah bisa dijalankan dengan baik. Kerjasama tim luar biasa. Robot semua tim aktif dan siap. Ini demi pameran teknologi yang sukses. Terima kasih Prof. Raihan, bimbingan kalian sangat membantu. Kami belajar banyak hari ini. Tim bersorak gembira. Hari-hari Fatih di Jepang menjadi refleksi mendalam. Ia menyadari bahwa teknologi boleh maju, tapi iman dan etika tetaplah fondasi kehidupan. Di dunia yang serba digital, kejujuran, tanggung jawab, dan ketulusan adalah hal yang tak bisa diprogram oleh mesin. Prof, terima kasih banyak untuk hari ini. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari kunjungan ini. Sama-sama, Fatih. Profesor Raihan dan Fatih pun meninggalkan laboratorium. Keesokan harinya, Fatih bersama dengan Prof. Raihan mendatangi pameran sains yang diadakan oleh para peneliti. Fatih pergi dengan perasaan bahagia sekaligus penasaran akan keajaiban apa lagi yang bisa ia temukan di pameran kali ini. Aduh, Yasmin mana sih? Yasmin! Iya, iya, Sa. Sebentar. Kamu mah kayak nggak tahu aja. Aku kan dari Osaka membeli dorayaki. Manis rasanya bikin gembira. Hari ini akan jadi momen yang seru sekali. Hajime Mashite bersama Kansa dan Yasmin. Kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu minasan. Selamat pagi semuanya.
Wah, semangatnya udah kerasa dari sini ya, Minasan. Minasan, kyomo tanushinde ikimashou. Yuk kita nikmati acara hari ini bareng-bareng. Yap, bener banget. Karena bakal banyak banget hal menarik yang bakal bikin kalian mikir. Hah, kok bisa ya? Honto nih, beneran? Wah, berarti kita harus siap kaget bareng-bareng ya, Minasan. Minasan, hari ini kita akan menjelajahi pameran sains yang sudah disiapkan oleh teman-teman kita. Mulai dari proyek hidrolik, kincir, dan masih banyak lagi. Baiklah, tanpa berbasa-basi langsung saja kita ke pameran pertama kita, yaitu adalah kincir. Jepang terkenal dengan teknologi energi ramah lingkungan dan sungai yang bersih. Karena itu, pameran kita yang pertama adalah kincir, alat sederhana yang bisa digerakkan oleh angin atau air. Baiklah, langsung saja kita sambut pameran pertama kita, yaitu kincir. Ohayo mina, watashi tachi wa Tenjiji Grupo desu. Minasan, kalian tahu nggak sih dari mana listrik dihasilkan? Penghasil listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu terbarukan dan tak terbarukan. Ada yang tahu nggak sih apa aja contoh pembangkit listrik yang terbarukan? Salah satu contohnya ialah pembangkit listrik tenaga angin, seperti wind turbine. Kore wa watashi tachi no wind turbine desu. Harumi-chan, wind turbine no hataraki kata o setsume shite moremasu ka? Tolong jelasin dong gimana cara kerjanya. Hai, setsume shimasu. Wind turbine itu bekerja dengan memanfaatkan energi angin. Jadi saat angin lewati turbin, balingnya akan berputar. Yuk kita coba. Sugoi, hanto ni suita. Kakoi desho? Mecha kakoi ya. Saat baling-baling berputar, perputaran itu diteruskan ke rotor. Rotor inilah yang mengubah gerakan awal menjadi tenaga mekanik. Lalu tenaga mekanik diteruskan ke generator. Generator berfungsi untuk mengubah tenaga mekanik menjadi energi listrik. Soshite, umareta denki atau listrik yang dihasilkan kono model no yoni bisa menyalakan chisana lampu sehingga menunjukkan jitsyosei atau fungsi praktisnya. Wah, ternyata kincir itu sangat luar biasa ya. Sebenarnya, apa sih dampak positif dari penggunaan kincir? Dampak positif dari wind turbine ini merupakan energi yang sangat ramah lingkungan. Selain itu, energi ini tidak menghasilkan polusi dan sangat baik untuk keberlanjutan di masa depan. Begitu ya? Oh iya, ngomong-ngomong Jepang dan kincir, kalau di Jepang sendiri, lokasi kincir ada di mana aja ya? Di Jepang, energi angin ini dimanfaatkan di berbagai daerah seperti Aomori, Fukushima, dan Hokkaido. Sugoi desu ne. じゃあこれで私たちの説明は終わりです。このモデルの仕組みと機能の説明が分かりやすかったら嬉しいです。皆さん、ありがとうございます。 Wah, bener-bener eksperimen yang keren banget ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pameran kedua kita, yaitu adalah hidrolik. Teknologi yang kelihatannya sih simple, tapi diam-diam menyimpan tenaga yang besar. Nah, di Jepang sendiri prinsip seperti ini digunakan untuk membantu pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Iya, Minasan, cuma pakai tekanan cairan aja loh. Betul, di pameran ini kita akan belajar salah satu prinsip dasar gerakan robot, yaitu tekanan fluida. Simple, tapi ini prinsip yang dipakai di berbagai mesin modern. Minasan, sekarang mari kita sambut pameran kedua kita, yaitu hidrolik. Minasan, konnichiwa. Watashi tachi wa hydrolik desu. Minasan, ini adalah hydraulic car. Di dalam sini ada lift car yang menggunakan sistem hydraulik, yaitu tekanan pada cairan akan disusun secara merata dan tersebar ke segala arah. Hidrolik ini bisa dipakai di rem mobil, pintu bus, dan banyak alat lainnya. Tapi seperti yang Minasan lihat sekarang, yang kami buat itu yang biasanya ada di bengkel atau di tempat pencucian mobil. Suntikan berisi air memberi tekanan agar mobil terangkat. Tekanan dari suntikan A akan diteruskan ke suntikan B, sehingga lift car bisa turun dan naik.
Nah, Minasan, jadi hidrolik itu kuat ya. Padahal kalau kita lihat-lihat pas kita dorong suntikannya kayak mudah dan simpel banget. Tapi tekanan airnya lah yang membuat energinya menjadi besar dan kuat. Benar banget Ara, konsep kali ini kita menggunakan air. Nah, ini membuktikan bahwa air dapat memberikan tekanan yang cukup kuat dan bermanfaat banget. Minasan, sekarang kita langsung demonstrasikan menggunakan mobil ya. Yuk, Echan boleh tolong bantu tarik suntikannya? Wow, Masya Allah eksperimen kita berhasil. Sekarang paham kan, hidrolik itu bisa kuat tapi tetap halus. Nah, bener banget Funa, dan dari eksperimen ini ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu, kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari eksperimen ini? Kesimpulannya adalah tentunya sistem hidrolik itu menggunakan pressure atau aciaku pada cairan ini. Hidrolik ini mengikuti hukum Pascal, yaitu tekanan pada cairan akan diteruskan secara merata dan diteruskan ke segala arah atau disebut Oki Cikara. Oh ya, selain dari bengkel, contoh alat kesehariannya tuh apa aja sih? Nah, di awal sudah dijelasin sama Lika bahwa hidrolik itu bisa dipakai di banyak sehari-hari, seperti rem mobil, pintu bus, eskavator, dan bahkan yang kita buat ini, lift car. Pada hidrolik car, sedikit tekanan pada suntikan dapat membuat lift car naik dan turun dengan stabil. Ugoki ga kirai gerakannya halus. Nah, tekanan air di lift car tadi juga bisa mengangkat mobil dan menggerakkan bagian tertentu tanpa listrikan. Nah, Minasan, istilah seperti itu biasanya disebut dengan denki ranai dalam bahasa Jepang. Jadi hidrolik itu sederhana tapi sangat kuat. Cairannya tidak bisa dimanfaatkan sehingga tekanan bisa diteruskan dengan sempurna. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Masya Allah, sugoi ne. Sekarang kita lanjut ke pameran ketiga kita yang gak kalah seru dan gak kalah menarik juga nih Minasan. Yaitu adalah rotasi bumi, perputaran bumi pada porosnya. Walaupun tidak terlihat, tetapi perputaran bumi sangat penting loh bagi kehidupan yang ada di bumi. Baiklah Minasan, langsung saja kita sambut pameran ketiga kita yaitu adalah rotasi bumi. Minasan, konnichiwa. Watashi tachi wa Chikyu Kaiten Chimokara desu. Sukashima inu watashi tachi ga Sokusata Kohin Amesashimasu. Kami dari tim Rotasi Bumi akan menampilkan hasil karya untuk menjelaskan suatu hal yang sangat berdampak besar pada kehidupan makhluk bumi. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Teman-teman, saya punya pertanyaan. Hah? Apa tuh? Kira-kira kenapa ya setiap hari selalu ada pergantian siang dan malam? Iya, saya juga penasaran. Mas, menurut saya sih karena matahari yang bergerak mengelilingi bumi. Pendapat yang bagus tuh Eri, tapi sebenarnya itu tuh salah. Bukan itu penyebabnya. Terjadinya siang dan malam karena adanya rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Tepat sekali Kaori, poros sendiri adalah garis imajiner Kasonosen yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Minasan, lihat alat ini. Saya coba nyalain ya. Wah, sugoi ne. Berarti akibat dari rotasi bumi itu, tapi bumi akan berputar ke arah mana ya? Bumi berputar atau berotasi dari arah timur ke arah barat, yang dalam bahasa Jepang Nishikara Higashi. Naruhodo, jadi sebenarnya bukan matahari yang bergerak mengelilingi bumi ya? Betul Hanami, matahari terlihat bergerak karena bumi berputar ke arah porosnya sehingga menyebabkan siang dan malam. Kalau begitu butuh waktu berapa lama agar bumi bisa berputar penuh untuk satu kali? Bumi membutuhkan waktu sekitar Nijūyon jikan, 24 jam untuk satu kali rotasi mengelilingi matahari. Makanya kita dapat merasakan pergantian siang dan malam setiap hari sepanjang tahun. Benar, karena bumi berputar, setiap daerah memiliki waktu yang berbeda sehingga ada zona waktu. Makanya waktu di Indonesia dengan waktu di negara lain berbeda. Wah, ternyata rotasi bumi sangat berpengaruh besar ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada fakta unik nih yang harus kalian tahu. Hah? Apaan tuh? Spill dong, spill.
bumi tidak benar-benar berbentuk bulat sempurna karena adanya rotasi bumi. Putaran itu membuat bumi menjadi sedikit pepat di bagian kutub dan menggembung di bagian ekuator karena adanya gaya sentrifugal. Nah, makanya bentuk bumi juga disebut geoid atau elipsoid pepat. Masya Allah, luar biasa sekali kuasa Allah. Wah, keren banget ya. Kalau boleh tahu, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari eksperimen rotasi bumi ini ya? Nah, adanya rotasi bumi membuat seolah-olah matahari terlihat bergerak dari arah timur ke arah barat. Padahal bukan itu loh yang sebenarnya terjadi. Yang sebenarnya terjadi adalah bumi yang berputar, sehingga membuat posisi matahari di langit terlihat berubah. Wah, yappari konanda ne. Chikyū no jitten wa mata itsuka benkyou suru ya. Iya ya, ternyata rotasi bumi memang sangat berdampak besar pada kehidupan makhluk bumi. Kapan-kapan saya akan pelajari lagi deh. Sore dake desu, cukup sampai di sini. Bye-bye. Seno, arigato ne. Masya Allah, bener-bener eksperimen yang luar biasa banget ya. Dan tibalah kita di pameran terakhir kita, yaitu adalah rotasi balon. Kelihatannya sih simple, tapi aliran udara bisa bikin balon bergerak dengan cara yang bikin kalian mikir. Kok bisa ya? Honton itadashi yo, pameran ini akan menunjukkan bagaimana balon bisa bergerak saat udaranya keluar. Sepertinya mirip ya dengan beberapa mainan Jepang yang bisa berputar karena angin. Simple tapi bikin penasaran. Yuk kita jelajahi lebih dalam. Minasan, sekarang mari kita sambut pameran terakhir kita, yaitu rotasi balon. Minasan, konnichiwa. Kami dari tim 4 rotasi balon. Kyowa Balon no kaiten jiken shite shokashimasu. Pada eksperimen ini, balon bisa terangkat dan berputar di satu tempat yang sama karena aliran udara dari blower. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ada prinsip udara yang menarik di dalamnya. Zehi tandoshite kite kudasai. Jadi teman-teman, blower ini tuh mendorong udara ke atas sehingga balon itu bisa terangkat dan melayang di satu titik yang sama. Kono balon wa kuki no chikara de unkan deimasu. Balon ini bisa mengambang karena adanya tekanan udara. Balon ini bisa diam di posisi yang sama karena aliran udara dari blower stabil dan tidak berubah. Kuki no nagara ga antei shiteru no de balon wa sono basho ni todomarimasu. Karena aliran udaranya stabil, jadi balon tetap berada di tempat itu. Balonnya mulai berputar karena bentuknya tidak sempurna. Jadi ada sisi yang terdorong lebih kuat oleh udara. Balon no katachi ga kanzen de wa nai no de mawari desu koto ga arimasu. Karena bentuknya tidak sempurna, balonnya bisa mulai berputar. Setelah mulai berputar, balon bisa terus berotasi selama udara dari blower tetap kuat. Kuki ga suyoku fuki tsuzuke ba balon wa mawari tsuzukemasu. Jika udara terus bertiup kuat, balon akan terus berputar. Wah, tadi itu keren banget ya. Kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil? Kesimpulannya, balon bisa mengambang dan berputar di tempat karena dorongan udara yang stabil dan bentuk balon yang tidak merata. Kono jiken wa kuki no ugoki de balon ga ukabi, soshite mawaru genro shimeshiteimasu. Eksperimen ini menunjukkan prinsip bagaimana balon dapat mengambang dan berputar karena aliran udara. Kalian tahu gak sih kegunaan rotasi balon dalam kehidupan sehari-hari? Tahu dong, misalnya waktu balon diputar itu nunjukin gerak rotasi. Iya, sama kayak kipas angin yang muter buat kasih angin. Nah, di mesin cuci juga gitu, muter supaya baju bersih dan kering. Di olahraga juga kepake, rotasi bikin bola bisa belok arah. Tuh kan, dari balon aja kita bisa ngerti banyak hal di sekitar kita. Sekian dari tim 4, arigato gozaimasu. Wah, setelah kita menyaksikan keempat pameran tadi, ternyata banyak banget ya hal-hal yang kita lihat sepele tapi sangat berdampak besar bagi kehidupan kita loh. Iya, bener banget, Sa. Dan gak kerasa juga ya, kita sudah di penghujung pameran hari ini. Tadi kita sudah menyaksikan banyak sekali pameran yang sangat seru. Yap, bener banget. Pameran-pameran tadi tuh bener-bener keren ya. Kreatif, unik, dan bermanfaat banget bagi dunia sains saat ini. Honton ni shibrashi. Setiap pameran sudah menunjukkan ide dan inovasi yang berbeda-beda. Mulai dari teknologi, eksperimen, bahkan sampai lingkungan.
Semuanya bikin kita sadar bahwa sains itu luas dan dekat dengan kehidupan. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka." Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah menyiapkan karya terbaiknya. Kalian luar biasa. Dan terima kasih juga kepada guru pembimbing, panitia, serta semua pengunjung yang telah memeriahkan acara hari ini. Semoga dari kegiatan ini dapat terus menginspirasi kita untuk selalu belajar, membawa kebaikan dan membawa manfaat bagi masa depan. Sampai jumpa di Science Students Day tahun depan. Sekian dari kami, arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu luar biasa pameran tadi, Prof. Saya menjadi sadar bahwasanya banyak sekali anak muda yang berpotensi untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadikannya bermanfaat di masyarakat luas. Fatih, sains itu sederhana, tapi aku harap bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itulah makna sejati sains, memberi manfaat, tidak hanya kebanggaan. Selang 2 hari kemudian, tibalah hari keberangkatan Fatih menuju Sudan. Profesor memberinya sebuah robot kecil berwarna perak dengan bentuk sederhana. Benda itu disebut Mid-Era, robot penghancur obat-obatan kadaluarsa yang dapat mendeteksi kandungan kimia berbahaya, lalu memurnikan limbahnya agar tidak mencemari lingkungan. Fatih, anggap ini kenang-kenangan dariku. Mungkin kau akan tahu di mana suatu saat alat ini benar-benar dibutuhkan. Jazakallah khairan, Profesor Rehan. Perjalanan kali ini sungguh menggugah hati saya. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari kunjungan ini. Fatih, lihatlah dunia dengan mata iman. Jangan hanya pandangan manusia, nak. Baik, Profesor. Kalau begitu, saya pamit. Assalamualaikum. Baik, nak. Hati-hati. Waalaikumsalam. Mungkin perjalanan ini bukan sekadar liputan. Mungkin ini jalan untuk belajar makna kemanusiaan yang sesungguhnya. Sebab di sanalah kami menemukan bahwa kemanusiaan adalah tentang hati yang tetap memilih untuk peduli. حضرات السادة، يرجى الانتباه. هذا هو النداء الأخير. تعلن مصر للطيران عن قيام رحلتها رقم ليكن يومك للشعب بعد أن عبر عظمة تركيا وجمال اليابان توقفت خطوته الآن في أرض كانت طول هذه السنين مجرد حلم بعيد السود. Di antara misi pekerjaannya, ia menemukan makna baru tentang kesederhanaan, ketenangan,
dan syukur yang tidak pernah ia bayangkan. Sudan taught him that dreams are not only about the place we hope to reach, but about the journey of the heart that finds its meaning along the way. أنت يا ملهم شعب أن يمر وعشت كم حققت للشعب مراد. هنا إذاعة تعود الأوضاع الإنسانية في السودان لتحتل مركز الاهتمام العالمي مرة أخرى، فقد أجبر الصراع المستمر آلاف السكان على العيش في خيام اللاجئين بمرافق محدودة للغاية. الوضع في مخيم اللاجئين مقلق للغاية، تنتشر الخيام الطارئة في حرارة الصحراء الحارقة، بينما يعمل الأطباء والمتطوعون بلا كلل لعلاج ضحايا الإصابة بالرصاص وسوء التغذية وتفشي الكوليرا. في مركز الطوارئ الطبي يكافح العاملون في مجال الرعاية الصحية مع معدة غير كافية. أحدهم هو دكتور محمد، وهو طبيب إندونيسي يعمل في السودان منذ سنوات. جلب وصول الصحفي الإندونيسي الشاب فاتح نفحة من الهواء النقي، فقد أحضر جهاز ميد-اير الآلي، وهو أداة قادرة على تدمير الأدوية المنتهية دون تلويث البيئة، ويساعد هذا الجهاز الآن بشكل كبير في الحفاظ على نظافة وسلامة إمدادات الأدوية. على الرغم من الحرب المستمرة تظل روح المتطوعين ودعوات المجتمع هي أكبر مصدر للقوة من أجل البقاء. بهذا نختم تقريرنا المباشر من السودان. نأمل أن تحظى هذه الأزمة الإنسانية باهتمام وسرعة حل من قبل المجتمع الدولي. شكرا لكم على متابعتكم. عند الغروب في مخيم اللاجئين في السودان خيام بيضاء تنتشر فوق الصحراء، وأصوات بكاء الأطفال ونداءات الأطباء تتردد في الأفق. تحت شمس محرقة تحولت الصحراء إلى بحر من الخيام البيضاء، امتزجت أصوات البكاء والدعان وأنين الجرحى في هواء حار مثقل بالوجع. أسرعوا، المريضة في الخيمة الثالثة تحتاج إلى محلول جديد. اصبري يا أمي، إن الله مع الصابرين. جزاك الله خيرا يا بني، أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء. أمي، أين أنت يا أمي؟ اهدى يا صغيري، أمك لم تعد تؤلم بعد الآن. يكلمني لما يدي وقدمي. العدوى تنتشر سريعا، نفتقر إلى المضادات الحيوية. يا آليا، بعد هذا سنفقد الأطفال، كثير منهم يعنون منهن شديدا. حسنا يا دكتور، سأذهب فورا. ولكن يا آليا، لم تأكلي شيئا منذ الصباح؟ لا بأس، بعد أن يهدأ المرضى جميعا. أعطوا الطعام لهؤلاء الأطفال، لم يأكلوا منذ الصباح. هذه قطعة خبز نصفها لك. حقا، ولكنك أيضا جائعة. شكرا يا أختي، الله يحب من يشارك غيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم مؤمنا حتى يشبعه أدخله الله من أبواب الجنة التي لا يدخلها غيره. انظروا حتى هؤلاء الصغار أكرم من كثير من الأصحاء. ريح الصحراء تحمل رائحة الغبار والدم والدواء، وفي زحمة الأصوات يمتزج أنين البشر بدعاء خافت يصعد إلى السماء. أشتاق إلى بيتي في مصر، ولكن ربما هذا هو البيت الذي اختاره الله لي. البيت الحقيقي هو حيث نسعد غيرنا. نحن لا نعالج أجسادهم فقط، بل نحافظ على نور الله في قلوبهم.
Ya Allah, ihfaz hadhil bilada minal bala. Allahumma qawwi man yujahidu fi sabilik. Amin. إذا أراد الله أن يهتمي هذا البلد فلماذا لم تغادر الحرب منه أبدا؟ لأن هذا الحدث في الإسلام قد يعني اختبار للإيمان تأثير بالعودة إلى العدل محو الذنوب لمن يتحلى بالصبر كما في القرآن الكريم سورة العنكبوت الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الأطفال الآن في يمن يا رب إن كان هذا طريقك فقوي قلبا. كيف يمكننا تقوية قلوبنا وعدم الشعور بالضجر؟ نقوي قلوبنا بالاستمرار في الثقة بالله وعدم اليأس. نحن صابرون نصلي كثيرا ونساعد بعضنا البعض. نؤمن بأن الله دائما مع صابرين ولا يتخلى عن عباده. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 45 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لنتوقف قليلا حان وقت السجود ففي السجود يتحول التعب إلى قوة. هيا صديقتي هيا هيا هيا. وهذا ما يحدث لشعب السودان اليوم حتى وصلت هذه الأخبار إلى صحفي إندونيسي يدعى فاتح فقرر السفر إلى هذا البلد. سنصل قريبا إلى أجوع الخرطوم نرجو من الركاب ربط الأحوزة. في المساء هبطت طائرة فاتح في مطار صغير بالخرطوم. كانت الرمال تتراقص في الهواء الحار كأنها أشبه حرب لا تنام. مرحبا بك في السودان يا سيد فاتح. يجب أن نغادر فورا إلى الموقع التسويل فالوضع غير سهل أبدا. جسدي مستعد ولكن قلبي ليس مستعدا لرؤية هذا القدر من العالم الإنسان. الطريق إلى المخيم مليء بالأنكاض. كان السكان مشغولين بالبحث عن الطعام وعائلتهم وكان هناك طفل يبكي في الشارع. يا عمي يا عمي يا عمي أين أبي؟ قال إنه سيذهب لتجلب دواء لأخي ولم يعد. لا تبكي اذهب معنا قد يكون في خيمة والدك مستشفى الطارئة. يا فاتح كثير من الآخرة تفرقوا وبعضهم لا يعودون أبدا. يا الله. وصلوا إلى المركز الطبي. التقى فاتح بطبيب إندونيسي يدعى الدكتور محمد هناك. اصبر يا أخي إن الله لا يترك عباده الصابرين. Jazakallahu khairan ya dokter. Laulaka ba'dallah ma baqitu hayya. Assalamualaikum. هل أنت الدكتور محمد؟ أنا فاتح صحفي من إندونيسيا. وعليكم السلام أهلا بك يا فاتح. في هذا المكان نتعلم معنى الصبر والإخلاص كل يوم. Ya dokter, ya dokter. Dokter, mari dun jadi dun betul laki narin fi sodar. Ya Allah,
إن كان هذا قدري فاجعلني شهيدا. Bismillah, asri'u ista'idu lil amaliyatil jarahiyah. Jahizun ya dokter. Idghat huna, la takhfu. Hasanan ya dokter, fahimna. لماذا يستمر الدم في نزيفي؟ إهداؤه يمكننا فعل ذلك اللهم معنا. Ana badu mustaqirun ya dokter, alhamdulillah. Alhamdulillah, haza min fadli rabbina. Sa'as'aru lakin li rabbi wa din Wa amdi ala sunnati fi yakin. wa imma ilan nasri fawqan anam Wa imma ila Allah fil khalidin. wa imma ila Allah fil khalidin. Akhi innani ma sa'imtul kifah wala ana alqaitu an bisilah fa in ana mittu fa indi syahid wa anta satamdi binasril majid wa anta satamdi binasril majid wa inni ala siqatin min tariqi ila Allahi rabbis sana wasyuruqi فإن عافني الصوت أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق فإني أمين لعهد الوثيق أخي قد لا تلتفت للوراء طريقك قد خضبته الدماء ولا تلتفت ها هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا تتطلع لغير السماء فلسنا بطير مهيد الجناح ولن نستجل ولن نستباح وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح قويا ينادي الكفاح الكفاح أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في الخشوع فأوقد لهم في الرفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليق وسيروا بها نحو مجد تليق أخي إن مسنلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأغيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يجيرك كيد العبيد فماذا يجيرك كيد العبيد Alhamdulillah, bi'abzil adwat tunkizunal arwah. Nahnu asbabun ya Fatih, wal munji huwallahu wahdah. Doktor, man lazi yaj'alu tabqahuna baidan an a'ilatik? Uminu biwa'dillahi ya Fatih, al-harbu tudammirul alam, walakin yumkinu i'maruhu bil ilmi wad du'a. In lam nusa'id nahnu, faman sayusa'id? Hazihil kalimah sami'tu min ustazi fi Turki, rabballahu lahu arada yajma'huna. Rubbama ya Fatih, faqatul mu'min la takunu sudfatan abada. Haza ya doktor,
Hazihi hadiyatun minal ustazi rohyana fil Yaban litadmiril adwiyah. Masya Allah ya Fatih, lam ta'ti lil kitabah faqat bal ji'ta tahmilu amalan jadida. La ya doktor, ana mujarradu wasihun, Allah wa man yasukul khair. Sa'aktubu ankum, ya laman nunur fi qalbi salam. Uktub biqalbika ya Fatih, fal kalimatu sadiqah ta'ishu atwala min sahibiha. Naam, syukran ya Dr. Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Famin hibratihi allamathu turqiya ilma wa ma nahathul yaban al-amal wa gharasat fihi sudan al-insaniyah. Al-an adraka Fatih anna Muhammad al-Katib laisat an yaktubal kalimat bal an yaktubal ma'nal hayah liyu'idda ilal alami ma'firatar rahmah.